Telaga Sarangan. Telaga yang terletak di wilayah Kota Magetan ini memiliki hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Tapi siapa sangka, di balik keindahan telaga ini terdapat cerita misteri. Konon telaga ini terdapat sosok penunggu, sepasang suami istri yang berwujud naga, yang dikenal dengan nama Kiai dan Nyai Pasir. Menurut cerita, Kiai dan Nyai Pasir berubah menjadi naga setelah mereka memakan telur gaib yang mengubah tubuh mereka menjadi panas dan bersisik seperti naga. Setelah itu di tengah telaga terdapat pulau kecil yang menurut cerita terdapat makam Syekh Muhdur. Beliau adalah seorang tokoh agama. Konon di pulau itu banyak orang yang bertapa, bersemedi dan memohon doa untuk meminta sesuatu. Bahkan konon sampai menyerahkan tumbal. Kira-kira apa yang akan ditemukan oleh Soleh Patin dan Sarah Wijayanto di telaga ini? Saksikan penelusurannya sesaat lagi. Ini Pak Ustadz. Luas banget. Iya, ini mana nih? Ini namanya Telaga Sarangan Pak Ustadz. Oh, yang di Magetan ini ya? Iya. Nah itu katanya ya Pak Ustadz ya, waktu awalnya dibuatnya itu katanya dibuat secara gaib. Beneran nih? Iya. Tahu nggak ceritanya tentang Telaga Sarangan itu gimana sih? Cerita yang beredar di masyarakat. Itu ada seorang wali yang ketika itu beliau mengambil batu dari sini, ya. Itu disarupin sama apa ini, serokan gitu loh. Diambil, taruh sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang. Penjuru gitu. Jadi ada 4 penjuru yang memang dikasih batu itu ditaruh gitu. Terus jadilah mungkin sumber dari mata air yang ada di sini gitu loh Mbak. Coba Mbak Sarah, pemirsa, kita mungkin mundur sejengkal ya. Pasti hawanya beda. Ini antara dunia alam yang beda di sini. Ini bisa hangat kalau menurut pandangan saya ya. Coba dipraktekin aja atau kita tunjukin ke pemirsa. Ayo coba langsung. Agak hangat pemirsa, bener. Agak hangat, tapi ketika kita masuk ini mungkin udah masuk wilayah dunia dimensi yang berbeda. Kalau pandangan Mbak Sarah sendiri gimana? Aku ngeliat sosok besar di belakangnya Pak Ustadz. Kayak kepala ya Pak Ustadz. Saya lihatnya itu kayak ekornya, nggak tahu itu bangsa kayak ekor gitu. Tapi aneh Mbak Sarah itu ada menjurus ke sebelah kanan kita pemirsa. Di sana seperti ada punden. Itu ada berdiri 2 sosok perempuan. Ya, Mbak Sarah coba perhatikan. Ya. Bisa pemirsa, aku mau coba nerawang sedikit ya. Ya itu kalau nggak salah namanya Nyai Amberswati sama Nyai Werdiningsih. Itu ada 2 yang memang penunggu di sini. Selain mungkin ada wilayah tertentu yang memang punya magis atau punya kekuatan lain. Ini Pak Ustadz tadi berusaha untuk ngobrol, aku ngelihat mereka mendekat. Kalau Mbak sendiri merasakan apa? Yang di bagian sini nih Pak Ustadz. Hati-hati, jangan minggir-minggir. Karena penuh. Itu bahaya, itu rawan. Ada suara nih siapa? Siapa ya Pak? Hati-hati, jangan di situ, jangan minggir-minggir. Itu rawan, itu Telaga Pasir, itu telaga yang rawan. Sejarahnya dari telaga ini tuh apa sih Mbah? Bisa menjadi telaga ini itu zaman wali. Pembuatan ini cuma 4 keduan, dinamakan Telaga Kiai Pasir sama Nyai Pasir. Ceritanya Mbah dulu hilang, mula-mulanya Mbah Kiai Pasir itu cari kayu bakar. Di dalamnya kayu itu ada telur. Sama nyembahnya itu telurnya dibakar. Yang separuh dimakan. Terus Bang Kiai Pasir itu merasa meriang dan merasa panas, itu ada air. Kiai Pasir itu nyilem, terus hilang di situ. Terus
Mbah Nyai Pasir itu ngirim makanan. Nggak ada Mbah Kiai Pasir itu, Kiai Pasir nggak ada. Nggak ada. Terus dipanggil, Kiai, kamu itu di mana? Saya di sini Nyai. Cuma suaranya Kiai Pasir. Oh, yang keluar suaranya doang. Lah, Nyai, kalau Nyai Pasir mau tahu arep roh aku telur ditumpang di kayu, itu Nyai itu dimakan. Nanti kalau itu dimakan sama Nyai, nanti Nyai bisa ketemu saya. Mbah, mau tanya juga, kalau dari penduduk-penduduk di sini pernah ada yang melihat nggak sih sosok apa yang pernah mungkin ada yang melihat dari cerita-cerita? Kalau penduduk di sini belum ada, tapi kalau penduduk lain itu diketahui. Itu yang pernah dilihat dari penduduk lain itu apa, Mbah? Yang mimba manusia, baju hitam, nah celananya hitam, udeng-udengan itu ikat gadung kalau orang Jawa. Oh Pak, Pak Ustadz lihat di belakang enggak? Astagfirullah. Jadi kita konsentrasi dari tadi pemirsa, ternyata di belakang itu udah berdiri. Itu di pulau ya, di atas pulau gitu. Nongkrong. Sosoknya apa sih Pak Ustadz? Saya nggak terlalu jelas juga Ustadz. Itu kalau itu memang di situ ada pancaran. Kalau saya lihat ada pancaran dari pulau itu sendiri. Mungkin orang suci ya, orang suci. Dia punya kendaraan harimau. Boleh dikasih tahu itu ada makam berapa? 2. Syekh Muhdur, yang satunya Nyai Ramping. Sebentar, Mbah. Saya ada yang manggil di sana. Saya mau turun sebentar di sini dan meyakinkan di situ ada makam 2 atau berapa. Ya. Pak Ustadz, gimana tadi setelah berkomunikasi? Insya Allah ya, saya temukan di situ ada makam 3. Satunya dia menyebutkan Joko Lelono atau Joko Lelono. Itu pengembara seperti itu. Mungkin dari kerajaan mana waktu itu terus menyebarkan sesuatu di sini dan meninggal dan dimakamkan di atas puncak di situ. Nih Pak Ustadz, kan katanya ya Pak Mbah ya, banyak orang-orang yang datang ke pulau itu tuh mereka ngapain ya Mbah? Ya bener ada. Tapi ya menurut kebutuhan masing-masing nggak tahu. Ya gitu aja Mbah, makasih banyak atas waktunya. Maaf kita udah main datang aja habis nggak tahu. Makasih ya Mbah. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, saya sekarang berada di depan jembatan fenomenal, yaitu jembatan Sadigem ya. Itu jembatan yang sangat terkenal sekali ini. Konon ceritanya sosok Sadigem sangat cantik dan sering menampakkan diri ya. Seperti apa ceritanya kita akan menelusuri ini. Ini sudah ketakutan sekali. Tadi pas jalan kita ke sana ada orang ya, mungkin nggak utuh badannya tapi dia minta tolong Mas. Kayaknya mungkin tuh kayak masih segar ya, tapi nggak tahu Mas. Saya nggak ngerti ya, itu orang itu minta tolong gitu loh. Makanya saya nggak mau kalau ini Pak Ustadz mana sih Mas? Dia udah melihat sosoknya tapi dia tidak utuh. Allah!